Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Melihat Lei Yus dan Su Suiqian tidak bergerak di dasar lubang, Wen Zong meraung dan bergegas turun. Jin Liu buru-buru berlari juga, bergegas menarik Lei Yus menjauh dari tubuh Su Miaqian. Wen Zong buru-buru menangkap mantan yang hampir tidak bisa berdiri. Apa kamu baik-baik saja? Jin Liu buru-buru memegang bahu Su Suiqian dan bertanya ketika dia melihat ada yang salah dengan ekspresi Su Suiqian. Su Suiqian mengguncang bahunya dan menghindari tangannya. Dia berbalik untuk melihat Lei Yus. Lei Yus ditahan di pelukan Jin Liu. Dia sudah diberi makan pil, tapi dadanya masih terasa berat. Merasakan tatapan Su Suiqian, dia menoleh dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Su Suiqian sedikit tergerak dan memalingkan muka. Dia tahu bahwa jika bukan karena melindunginya, Lei Yus tidak akan terluka parah. Lei Yus tidak merasa kecewa saat melihat ini. Dia hanya tersenyum biasa dan duduk dengan bantuan Wen Zong. Dia membentuk segel tangan dan menutup matanya untuk menyesuaikan pernapasannya. Setelah dia mengedarkan teknik kultivasinya, petir ungu yang tersisa dan cahaya keemasan pada luka di tubuhnya segera distimulasi, mengeluarkan semburan suara berderak. Sangat menyakitkan hingga ekspresinya berubah mengerikan, tapi dia tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Lan Yuanzi dan saudara perempuannya tidak bisa tidak melihat persetujuan di matanya ketika melihat ini. Mata Su Suiqian berkilat dengan rasa iba. Dia datang ke sisi Lei Yus dan mengeluarkan botol porselen biru kecil dengan memutar pergelangan tangannya. Dia menyerahkannya kepada Lei Yus dan berkata, "Ini adalah pil air dari sekte air surgawi kita. Efek penyembuhannya bukan yang terbaik, tetapi memiliki beberapa prestasi dalam memulihkan vitalitas. Anda dapat menggunakannya dengan pil lain untuk memulihkan sedikit lebih cepat." "Terima kasih, Peri Su." Lei Yus menerima botol porselen dengan kedua tangannya dan berkata dengan heran. Dengan itu, dia segera mengeluarkan pil dan menelannya. Dia menutup matanya lagi untuk menyesuaikan napasnya. "Aku tidak menyangka kita akan gagal di saat-saat terakhir setelah mempertaruhkan segalanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Tatapan Jin Liu tertuju pada Su Suiqian. Ekspresi ketidaksenangan melintas di matanya saat dia bertanya. Wen Zong mendengus dan tidak mengatakan apa-apa. Lan Yan juga tidak senang saat mendengar ini. Dia akan menegurnya tetapi dihentikan oleh Lan Yuanzi. Setelah bertukar pukulan dengan Han Li, Lan Yuanzi menjadi semakin rendah hati. Dia menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat agar Lan Yan tidak ikut campur. Dia mengerutkan kening, tetapi pada akhirnya, dia menahannya. Tepat pada saat ini, mereka semua merasakan sesuatu, dan mengangkat kepala serempak untuk menemukan bahwa Han Li dan sekelompok 4 atau 5 sosok lainnya terbang ke arahnya dari jauh. Alis Han Li sedikit berkerut saat melihat kehancuran di tanah di kejauhan. Setelah mereka mendarat, Lei Yus membuka matanya. Tatapannya tertuju pada Kulin dan ekspresinya sedikit berubah. "Apakah kamu tidak menemukan cara lain? Kenapa kamu di sini juga?" Jin Liu mengerutkan kening dan bertanya. "Hehe, sejak kapan menara waktu menjadi milik pribadi Taois Jin? Apakah kami membutuhkan Anda untuk memberi tahu kami kemana kami pergi?" Husan berkata dengan nada tidak puas. "Kamu?" Jin Liu tertegun. "Daois Si? Siapa ini?" Lei Yus menatap Kulin dan bertanya. "Ini Taois Kulin. Dia telah dipenjara di tingkat ke-6 menara waktu selama jutaan tahun. Sekarang setelah kita mencapai kesepakatan, dia akan membantu kita melewati menara." Han Li memperkenalkan dengan sederhana. "Rekan Taois Si, maafkan saya karena berbicara sembarangan, tetapi tidak ada orang yang dipenjara di pagoda ini adalah orang baik. Mencapai kesepakatan dengan mereka seperti meminta kulit harimau. Harap pertimbangkan kembali." Lei Yus tidak menjawab langsung,
tetapi malah mentransmisikan suaranya ke Simu. Terima kasih, Taois Lei. Saya tahu apa yang saya lakukan. Han Li bingung. Dia tidak mengerti mengapa Lei Yus mengingatkannya, tetapi dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Mungkinkah ini formasi pengunci Dewa Sembilan Naga? Jiao San tiba-tiba bertanya. Taois Si, apakah kamu juga menggunakan formasi ini? Mata Lei Yus berkilat dan bertanya. Tali sisik naga telah dirusak. Agak rumit, kata Jiao San setelah memeriksanya sebentar. Itu benar. Jika saya ingin menemukan cara untuk memecahkannya, saya khawatir saya akan membutuhkan setidaknya 2 hari lagi. Namun, ketika saya mencoba untuk memecahkan formasi sebelumnya, saya mengalami serangan balik dari formasi dan terluka parah. Saya khawatir saya akan membutuhkan lebih banyak waktu. Lei Yus menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mata Han Li tertuju pada formasi. Setelah memeriksanya sebentar, dia sampai pada suatu kesimpulan. Jika dia yang memecahkan formasi, itu hanya akan memakan waktu setengah hari. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Kulin sudah berjalan dan mulai menekan rune di lengkungan batu. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan menyentuhnya. Ekspresi Lei Yus berubah dan dia berteriak. Namun, lukanya tidak ringan. Yang bisa dia lakukan hanyalah berteriak dan dia tidak bisa menghentikan Kulin. Untuk apa kamu berteriak? Tidak bisakah kamu melihat? Hancurkan formasi, kata Kulin tanpa ekspresi. Dia tidak menghentikan apa yang dia lakukan. Aku baru saja menyelesaikan tali sisik naga. Jika kamu menekannya secara acak, akan ada lebih banyak perubahan. Jangan dipusingkan, kata Lei Yus dengan marah. Ketika Wenzong melihat ini, dia ingin menghentikan Kulin. Namun, Jin Liu berdiri di samping dan menunggu formasi untuk melakukan serangan balik. Dia siap menarik Su Miaqian kapan saja. Mata Han Li berkilat tapi dia tidak menghentikan Kulin. Pada saat ini, Kulin menekan salah satu rune, dan pintu batu melengkung itu tiba-tiba bersinar dengan lampu merah. 9 rantai emas gelap yang mengikat tirai cahaya segera mengeluarkan suara, hualala, dan mundur ke segala arah. Formasi pengunci 9 Dewa Naga yang mereka temukan sulit untuk dihancurkan hancur begitu saja. Ketika semua orang melihat ini, mereka sangat terkejut. Apakah kamu mengubah formasi pengunci 9 Dewa Naga? Mata Han Li berkilat dan dia bertanya. Iya, saat itu, saya berpikir bahwa saya mungkin memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat ini jika saya naik ke tingkat ke-7. Namun, ketika saya naik ke tingkat ke-7, saya bertemu dengan lelaki tua gila yang dipenjara. Dia memukuli saya sampai setengah mati dan saya berhasil melarikan diri dengan susah payah. Setelah itu, saya mengunci kembali formasi dan memperkuatnya. Kulin tidak menyembunyikan apapun dan langsung menjawab. Formasi ini bisa digunakan untuk bolak-balik. Han Li bingung. Untungnya, saya berhati-hati. Setelah saya pergi ke tingkat ke-7, saya pertama kali mencoba membuka formasi Istana 9 Yuan campuran di sana. Itu bisa dianggap sebagai jalan keluar untuk diri saya sendiri. Jawab Kulin. Rekan Kulin ini mahir dalam formasi dan dia telah membantu kami memecahkan formasi. Jangan buang waktu dan selesaikan secepat mungkin. Han Li mendengarkan dan menoleh ke yang lain. Lei Yus awalnya ingin menanyakan sesuatu tetapi setelah mendengar kata-kata Han Li, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Melihat Jin Liu dan Lei Yus tidak berniat untuk segera memasuki pintu, Han Li dan Jiao San saling memandang. Ada kilatan keraguan di matanya, jadi tidak segera bergerak. Karena kamu tidak mau masuk, maka aku akan pergi dulu. Kulin melihat ini dan mencibir. Dia adalah orang pertama yang melewati layar lampu merah gelap di lengkungan batu dan menghilang. Melihat ini, mata Han Li sedikit berkilat. Tubuhnya ditutupi lapisan cahaya pelindung dan dia juga berjalan menuju layar lampu merah gelap. Namun, pada saat ini, tiba-tiba ada perubahan.
Han Li melangkah maju dan saat kakinya mendarat di tanah, sebuah lingkaran cahaya kuning tiba-tiba menyala di bawah kakinya. Pusaran air kuning tiba-tiba muncul darinya dan ada kekuatan sobek yang kuat darinya. Karena pusaran air muncul sangat tiba-tiba dan hampir tidak ada kelainan sebelumnya, Han Li tertangkap basah dan melangkah ke dalamnya. Seluruh tubuhnya tersedot dengan ganas dan sebagian kecil tubuhnya langsung tenggelam. Saat dia jatuh ke pusaran air, keterampilan penekanan penjara Fin Surgawi Han Li telah diaktifkan. Kekuatan bintang di tubuhnya meledak di bawah kakinya. Seolah-olah dia sedang berjalan di udara, seluruh tubuhnya terangkat. Namun, saat tubuhnya keluar dari pusaran air, ada benda seperti lumpur di pusaran air. Itu bergegas keluar dan melilit pergelangan kakinya dan menariknya ke pusaran air. Saat benda seperti lumpur melilit pergelangan kaki Han Li, dia merasakan kekuatan aneh datang darinya dan dia tiba-tiba kehilangan semua perasaan di kakinya. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat bahwa seluruh kaki dan sepatu botnya telah berubah menjadi warna putih keabu-abuan. Jantungnya menegang dan dia mengayunkan kakinya yang lain ke benda seperti lumpur yang melilitnya. Ujung kakinya bersinar dengan cahaya keemasan dan petir emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti pisau listrik dan memotong benda seperti lumpur itu. Tubuh Han Li terbang kembali lebih dari 100 kaki dan mendarat di tepi lubang besar yang hangus. Dia melihat ke arah pusaran air. Setelah benda seperti lumpur jatuh ke pusaran air, tanah bersinar terang dan sesosok kuning perlahan bangkit darinya. Itu berubah menjadi wanita yang sangat jelek mengenakan jubah kuning longgar. Penatua Si Chan, kenapa kamu di sini? Lan Yuanzi dan saudara perempuannya berteriak kaget saat melihat ini. Huff, kenapa saya di sini? Kalian berdua yang tidak berguna telah mengejarnya begitu lama, namun kalian masih tidak bisa menangkapnya. Bagaimana Anda akan menjelaskan hal ini kepada sekte jika saya tidak datang ke sini? Wanita jelek berjubah kuning itu melirik mereka berdua dan berkata dengan marah. Penatua, ada alasan untuk ini, kami, Lan Yuanzi mengerutkan kening ketika mendengar ini. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikannya. Jiao San dan Hu San saling memandang. Ekspresi mereka tidak berubah dan tak satu pun dari mereka bertindak gegabah. Ekspresi Lei Yus, Su Miaqian dan yang lainnya berubah. Jelas bahwa mereka sudah lama mendengar tentang Si Chan yang terkenal itu. Adapun Xiong San, alisnya terjalin erat, dan dia tampak tenggelam dalam pikirannya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Han Li menatap Si Chan dan mencoba menggerakkan kaki kirinya. Dia menemukan bahwa dia telah mendapatkan kembali perasaan tetapi pembuluh darahnya masih tersumbat dan dia merasa sedikit lamban dan berat. Semua orang di sini, saya ingin mengingatkan Anda bahwa orang di depan Anda adalah Han Li. Dia adalah buronan kuil samsara oleh pengadilan surgawi selama bertahun-tahun. Dia telah melakukan banyak kejahatan di berbagai domain surgawi. Dia adalah orang yang membunuh Tuan Istana Dewa Asal Emas, Dong Fang Bai. Jika kalian semua bersedia membantu saya hari ini dan menangkap orang ini, itu akan dianggap sebagai perbuatan baik. Ini akan menjadi kebaikan besar bagi diri Anda dan sekte Anda. Apa yang semua orang pikirkan? Tatapan Si Chan menyapu kerumunan saat dia bertanya. Lei Yus dan yang lainnya gemetar saat mendengar ini. Mata mereka berkilat kaget dan mereka tertegun. Jelas, kata-kata yang keluar dari mulut Si Chan terlalu mengejutkan. Dia Han Li, orang yang bisa membunuh Tuan Istana Peri Asal Emas sendirian dan melarikan diri tanpa cedera, Su Miaqian bergumam setelah beberapa saat. Tatapan Jin Liu tertuju pada Han Li dan menjadi semakin rumit. Lei Yus melirik Wen Zong dan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Yang terakhir mengangguk dengan sadar dan mereka berdua melihat ke samping tanpa mengeluarkan suara. Su Miaqian dengan cepat pulih dari keterkejutannya sebelumnya dan kembali ke sikap dinginnya yang biasa. Dia juga tidak punya niat untuk berbicara.
Jiao San dan Hu San secara alami tidak akan mengatakan apa-apa. Melihat ini, tatapan Si Chan menyapu orang-orang ini satu persatu dan akhirnya jatuh pada Lan Yuanzi dan saudara perempuannya. Maafkan kami, Penatua Si. Kami telah bersumpah bahwa kami tidak akan pernah menyerang rekan Han lagi di alam rahasia Menara Waktu. Jika Anda membutuhkan kami untuk melakukan sesuatu, harap tunggu sampai kami meninggalkan tempat ini. Lan Yuanzi berkata dengan ekspresi sedih dan menangkupkan tinjunya. Bajingan, dalam menghadapi masalah yang begitu serius, mengapa kita harus mematuhi sumpah kecil? Apakah Anda lupa tujuan mengejar orang ini? Si Chan sengaja menekankan kata tujuan. Mendengar ini, ekspresi Lan Yuanzi sedikit berubah, tetapi setelah beberapa saat ragu, dia masih mempertahankan postur tinjunya dan menolak untuk bangun. Melihat ini, Lan Yan buru-buru menundukkan kepalanya dan menangkupkan tinjunya, tetap diam. Bagus, bagus, bagus. Lan bersaudara, tunggu sampai aku kembali ke sekte dan laporkan masalah ini ke leluhur tetua. Aku pasti akan mendapat penjelasan dari tuanmu. Melihat ini, Si Chan berkata dengan marah. Mendengar ini, ekspresi Lan Yan langsung berubah dan dia hendak bangun. Jangan khawatir melanggar perintah. Jika kita melanggarnya hari ini, Tuan akan mati karena kesedihan. Lan Yuanzi, yang berada di sampingnya, meraih lengan bajunya dan mengirimkan pesan. Baru saat itulah Lan Yan membungkuk lagi dan tidak bergerak. Tidak masalah jika yang lain tidak membantu, tetapi ini membuat Si Chan merasa sangat malu bahkan orang-orang dari sektenya sendiri tidak mau membantu. Tatapannya menyapu mereka berdua dengan murung. Saya harap kalian mengingat pilihan yang kalian buat hari ini dan tidak menyesalinya di masa depan. Kata Si Chan perlahan dengan peringatan. Melihat adegan ini, mata Jin Liu berkilat dengan sedikit ejekan saat dia menyilangkan tangan dan menonton. Dia tahu bahwa semakin marah Si Chan, semakin kejam dia terhadap Han Li di masa depan. Ini adalah sesuatu yang dia senang lihat. Han Li berdiri di tempat dengan tangan terkatup di belakang, diam-diam memikirkan bagaimana menghadapi wanita jelek berjubah kuning di depannya. Dari awal hingga akhir, tidak ada perubahan pada ekspresinya, dan sudut mulutnya bahkan menunjukkan sedikit senyuman santai. Mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa bersantai. Melihat ini, Jin Liu mendengus dan berpikir sendiri. Karena semua orang telah memilih untuk menonton dari pinggir lapangan, maka jadilah penonton yang baik. Lebih baik jika kamu menjauh sejauh mungkin. Begitu wanita jelek berjubah kuning selesai berbicara, sosoknya menghilang, hanya meninggalkan lingkaran kuning di mana dia berdiri. Melihat ini, kerumunan dengan cepat pergi. Pada saat berikutnya, badai pasir naik di belakang Han Li, dan awan pasir kuning naik ke udara. Itu berkumpul dan mengelilingi Han Li. Han Li sudah siap untuk ini. Roda harta karun kebenaran di tubuhnya terbalik, dan sosoknya langsung menghilang, menyebabkan pasir kuning jatuh ke udara tipis. Setelah pasir kuning mendarat di tanah, itu langsung tergagap, dan layar lampu kuning menyala dari dalam. Itu menyelimuti ke segala arah, dan dalam sekejap, itu benar-benar menyelimuti radius hampir 100 mil. Berada di dalamnya, Han Li segera merasakan tubuhnya tenggelam, dan kekuatan penekan yang sangat berat datang dari tanah. Dalam kehampaan, tampaknya ada beberapa pegunungan tak terlihat yang bertabrakan, dan gerakannya sangat terbatas. Dalam jangkauan domain roh Si Chan, pemandangan di gurun pasir kuning berubah. Gunung-gunung yang tidak tinggi tetapi terbentang terus-menerus muncul di ujungnya. Sekilas, orang hanya bisa merasakan bahwa itu sangat sunyi dan tandus, dan tidak ada banyak vitalitas di dalamnya. Di sisi lain, di daerah dekat Han Li, tanah dipenuhi cahaya kuning, dan lumpur kuning dengan berbagai bentuk dan ukuran muncul. Lumpur kuning di dalamnya mengalir sedikit, dan gelembung besar muncul dari waktu ke waktu. Mencium bau tengik yang berasal dari mereka, Han Li tidak bisa menahan diri untuk tidak mengernyitkan hidungnya,
dan hanya merasa mual. Pada saat ini, seekor katak tiba-tiba bersuara di telinga Han Li. Pikirannya bergerak, dan dia buru-buru menoleh untuk melihat ke belakang. Ekspresinya sedikit berubah. Di rawa beberapa ratus meter darinya, kepala katak seukuran rumah muncul dari air berlumpur. Kedua mata emasnya menatap dingin ke arahnya, dan kulit di kepalanya tertutup gumpalan padat, menyebabkan orang merasa jijik hanya dengan melihatnya. Pergelangan tangan Han Li sedikit bergetar, dan semburan petir keemasan mengalir di sekujur tubuhnya. 36 pedang hangat awan bambu hijau muncul pada saat yang sama, dan terbang dengan cepat di udara, menembak ke arah katak kuning raksasa. Kemanapun pedang itu lewat, terdengar suara listrik. Karena penindasan hukum atribut bumi dari domain roh, kecepatannya jauh lebih lambat dari biasanya, tetapi aura dan kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak melemah sedikit pun. Ketika pedang terbang mendekat, cahaya pedang berkumpul, dan kilat menyambar. Saat pedang hendak ditebang, katak kuning itu tiba-tiba melompat ke rawa dan menghilang. Han Li buru-buru menggunakan seni roh, dan mendesak kesadarannya untuk menemukan kodok itu. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa dia hanya bisa merasakan kekuatan agung dari hukum atribut bumi, dan dia tidak dapat menemukan jejak kodok sama sekali. Dia menggunakan domain rohnya sendiri sebagai penutup, dan auranya benar-benar menyatu. Ini agak merepotkan. Hati Han Li menegang, dan alisnya berkerut saat bergumam. Saat suaranya jatuh, dia menemukan bahwa tanah di bawahnya bergetar hebat. Seluruh tubuhnya terbang bersama dengan tanah, dan didorong ke udara oleh katak yang keluar dari bawah. Ekspresi Han Li tidak berubah. Dia mengangkat tangannya dan tiba-tiba melambai. 36 pedang bambu hijau awan segera terbang kembali, gemetar, dan mengelilinginya. Namun, sebelum pedang terbang itu mendekat, dia tiba-tiba menemukan bahwa langit di atasnya menjadi gelap. Sebuah gunung setinggi ratusan meter tiba-tiba terbang dari jauh, dan langsung membentur kepalanya. Jika gunung ini adalah benda biasa, Han Li tentu saja tidak akan takut. Namun, pada kenyataannya, itu adalah objek yang telah disempurnakan si Chan di domain rohnya. Itu berisi kekuatan yang kaya dari hukum atribut bumi, dan beratnya lebih dari 1000 kati. Han Li sedikit mengernyit, dan segera menjentikkan jarinya. Pedang bambu hijau Cloud Swarm segera berbalik, dan mereka semua terbang ke langit. Tepat saat gunung itu akan menghantam Han Li, 36 pedang bambu hijau awan mengeluarkan serangkaian teriakan yang tajam, dan menusuk ke dasar gunung. Tubuh pedang bersinar dengan cahaya biru dan emas, dan bayangan pedang kilat semuanya melonjak keluar. Petir emas yang memenuhi langit saling terkait satu sama lain, dan membentuk lautan petir emas besar yang menopang seluruh gunung, mencegahnya jatuh. Han Li, di sisi lain, mengoperasikan teknik penekanan penjara iblis surgawi. Sosoknya berbalik, dan dia jatuh dari langit. Dia menarik tinjunya di sisi tubuhnya, dan tampak seperti akan memukul. Sebuah kawah besar telah muncul di tanah, di mana kodok kuning besar telah membuka mulutnya yang berukuran hampir sama dengan kawah, mencoba menelan Han Li. Sosok Han Li turun dengan cepat, dan dalam beberapa tarikan napas, dia sudah memasuki mulut katak kuning itu. Cahaya dingin melintas di mata kodok, dan mulutnya yang besar tiba-tiba tertutup, menelan Han Li. Namun, pada saat yang sama, momentum kepalan tangan Han Li sudah memadat. Ujung tinjunya bersinar terang dengan cahaya bintang, dan dia meninju. Cahaya putih menyilaukan mekar di mulut kodok. Mulutnya yang tertutup rapat langsung terkoyak oleh embusan angin dan energi yang sangat kuat. Cahaya bintang berkilauan yang tak terhitung jumlahnya bersinar dari celah di langit. Kemudian, dengan ledakan lainnya, katak kuning besar itu langsung meledak, dan sosok Han Li muncul kembali dari dalam. Begitu katak kuning mati, lingkungan sekitarnya langsung berubah. Layar cahaya domain roh dengan cepat menyusut, dan jangkauannya langsung menyusut 10 kali lipat.
Pancarannya juga berangsur-angsur meredup, seolah akan segera menghilang. Pada saat yang sama, gunung di langit sepertinya tiba-tiba mencair, dan berubah menjadi lumpur kuning berlumpur yang jatuh dari langit. Itu seperti hujan lumpur dan batu. Han Li, yang berada di bawahnya, tidak dapat menghindarinya tepat waktu, dan basah kuyup. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang bambu hijau Cloud Swarm terbang kembali ke tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Ketika kerumunan yang menghindari pertempuran di kejauhan melihat ini, mereka memasang ekspresi aneh di wajahnya. Jelas bahwa mereka tidak percaya bahwa Grand Zenith Heaven seperti si Chan dikalahkan begitu saja. Di antara mereka, ekspresi Jin Liu adalah yang paling menarik. Dia tampak kecewa dan marah. Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Tubuh Han Li, yang tertahan di udara, tiba-tiba menjadi kaku. Seluruh tubuhnya tampak membeku, dan seluruh tubuhnya jatuh tak terkendali dari udara. Dan menabrak tanah. Oh tidak, Jiao San mengerutkan kening, dan sosoknya segera terbang puluhan mil ke depan. Apa yang kamu lakukan? Jangan lupakan misi kita kali ini. Mari kita lihat gambaran yang lebih besar. Melihat ini, Husan buru-buru menyusulnya dan menghentikannya. Mendengar ini, Jiao San menghentikan langkahnya dan melihat ke kejauhan. Lumpur kuning yang sebelumnya menetes ke tubuh Han Li sebenarnya telah berubah menjadi lapisan lumpur, membungkus seluruh tubuhnya. Lebih jauh lagi, itu telah memadat menjadi lapisan cangkang kuning tanah, membuatnya tampak seperti patung terakota humanoid. Namun, berbeda dengan sosok terakota normal, cangkang lumpur di sekitar tubuh Han Li penuh dengan serangkaian pola aneh, yang semuanya dipenuhi dengan hukum atribut bumi yang sangat kuat. Seolah-olah ada hukum penyegelan yang sangat kuat yang menyegel Han Li di dalamnya. Pada awalnya, tubuh Han Li tampak sedikit meronta, tetapi saat cangkang lumpur menjadi gelap dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, tubuhnya mulai berhenti bergerak. Ketika lapisan cangkang lumpur telah benar-benar mengeras dan mengering, suara kepulan terdengar dari tanah tidak jauh darinya. Kodok seukuran telapak tangan yang tertutup lumpur melompat keluar. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kuning berlumpur, dan berubah menjadi wanita jelek berjubah kuning. Hehe, Anda hanya seorang kultivator Dewa Tai, apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat melakukan apa saja? Si Chan melirik patung terakota di sampingnya, dan matanya dipenuhi ejekan.